Assalamualaikum, hai teman. Di video ini, kami kelompok 7 yang beranggotakan Aprili, Hamelia, Halisa, dan Nurli akan menjelaskan secara singkat tentang iodo-iodimetri. Dosen pengampu Dr. Ana Junior. Pokok bahasan yang dibahas yaitu 1. Pengertian iodo-iodimetri, 2. Standarisasi larutan iodin, 3. Indikator iodo-iodimetri, 4. Natrium tiosulfat sebagai titran, 5. Standarisasi larutan tiosulfat, 6. Penentuan dengan iodometri. 1. Pengertian iodo-iodimetri. Apa sih iodo-iodimetri itu? Iodometri merupakan cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodida sebagai pentiter, sedangkan iodimetri merupakan cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodium sebagai pentiter Rifai 1995. Iodometri disebut juga metode titrasi tak langsung yang berkenaan dengan titrasi dari iod yang dibebaskan dalam reaksi kimia. Sedangkan iodimetri merupakan metode titrasi langsung yang mengacu pada titrasi dengan suatu larutan iod. 2. Standarisasi larutan iodin. Iodin hanya larut sedikit dalam air 0,00134 mole per liter pada 25 derajat Celcius. Namun larut dalam larutan yang mengandung ion iodida. Iodin membentuk kompleks triodida dengan iodida I2 plus I negatif menjadi I3. Larutan-larutan iodin standar dapat dibuat melalui penimbangan langsung iodin murni dan pengenceran dalam labu volumetrik. Iodin akan dimurnikan oleh sublimasi dan ditambahkan ke dalam larutan Ki, yang konsentrasinya diketahui yang ditimbang secara akurat sebelum dan sesudah penambahan iodin. Namun demikian biasanya larutan tersebut distandarisasi terhadap larutan standar primer seperti AS2O3. Kekuatan reduksi dari HAS2O3 tergantung pada pH seperti yang ditunjukkan oleh persamaan. HaSO2 plus I2 plus 2H2O menjadi H3SO4 ditambah 2H plus ditambah 2I negatif. 3. Indikator iodo-iodimetri. Larutan I2 dalam larutan kalium iodida encer pewarna coklat muda bila 1 tetes larutan I2 0,1 N dimasukkan ke dalam 100 ml aquades akan memberikan warna kuning muda sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu larutan yang tidak berwarna I2 dapat berfungsi sebagai indikator. Warna dari larutan iodin 0,1 N cukup intens sehingga iodin dapat bertindak sebagai indikator bagi dirinya sendiri. Iodin juga memberikan warna ungu atau valet yang intens untuk zat-zat pelarut seperti karbon tetraklorida dan kloroform dan terkadang kondisi ini digunakan untuk mendeteksi titik akhir titrasi. Namun demikian, suatu larutan penyebaran koloid dari kanji lebih umum digunakan karena warna biru gelap dari kompleks ion kanji bertindak sebagai tes yang sensitif untuk iodin. Underwood 2002. Mekanisme reaksi indikator kanji adalah sebagai berikut. Pada iodimetri amilum tak berwarna ditambah I2 menjadi ion amilum berwarna biru. Pada iodometri ion amilum berwarna biru ditambah nana S2O3 menjadi 2 NaI ditambah nana S4O6 plus amilum tak berwarna. Yang keempat, natrium tiosulfat sebagai tritan. Larutan standar yang digunakan dalam proses iodometri adalah natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat ini biasanya dibeli sebagai pentahidrat, Na2S2O3-5H2O dan larutan-larutannya distandarisasi terhadap sebuah larutan primer. Larutan-larutan tersebut tidak stabil dalam jangka waktu lama sehingga boraks atau natrium karbonat sering ditambahkan sebagai bahan pengawet. Iodin mengoksidasi tiosulfat menjadi ion tetrasionat, I2 plus nana S2O3 2 menjadi 2I plus nana S4O6 2. Dalam larutan yang netral atau sedikit alkalin, oksidasi menjadi sulfat tidak muncul, terutama jika ion digunakan sebagai titran. Banyak agen pengoksidasi kuat seperti garam permanganat, garam dikromat, dan garam serium 4 mengoksidasi tiosulfat menjadi sulfat, namun reaksinya tidak kuantitatif.
Yang kelima yaitu standarisasi larutan tiosulfat. Standarisasi dengan iod murni yaitu salah satu standar primer untuk larutan tiosulfat, namun jarang digunakan karena kesulitan dalam penanganan dan penimbangannya. Standarisasi dengan KI dan KBr. Kerugian utama dari kedua garam ini sebagai standar primer adalah berat ekivalen yang kecil. Dalam setiap kasus berat ekivalen adalah 1/6 dari berat molekuler, di mana berat ekivalen KiO3 adalah 35,67 dan KbRO3 adalah 27,84 dengan kalium dikromat. Senyawa ini didapat dengan tingkat kemurnian yang tinggi, padat, serta larutannya stabil. Reaksi dengan iodida dilakukan dalam 0,2 molar sampai 0,4 molar asam dan selesai dalam 5-10 menit dengan tembaga. Murni dapat digunakan sebagai standar primer untuk natrium tiosulfat dan dipakai ketika tiosulfat digunakan untuk menentukan tembaga. Potensial standar dari pasangan Cu2Cu1. Yang terakhir ke-6, penentuan dengan iodo-iodimetri. Penentuan iodometrik tembaga banyak digunakan baik untuk biji maupun paduannya. Metode ini memberikan hasil yang sempurna dan lebih cepat daripada penentuan elektrolit tembaga. Metode klasik Winkler adalah sebuah metode sensitif untuk menentukan oksigen yang dilarutkan dalam air. Ke dalam sampel air ditambahkan garam mangan 2, natrium iodida dan natrium hidroksida berlebih. MnOH putih diendapkan dan secara tepat dioksidasi menjadi MnOH3 coklat. Larutannya kemudian diasamkan dan MnOH3 mengoksidasi iodida menjadi iodin yang kemudian dititrasi dengan larutan standar dari natrium tiosulfat. Penentuan antimon serupa dengan penentuan arsenik kecuali ion-ion tartrat. C4H4O62 ditambahkan ke dalam kompleks antimon dan mencegah pengendapan dari garam-garam seperti antimon oksiklorida ketika larutan dinetralkan. Titrasi dilakukan dalam sebuah penyangga bikarbonat dengan pH sekitar 8. Dalam penentuan timah dan sulfit, larutan yang sedang dititrasi harus dilindungi dari oksidasi oleh udara. Titrasi hidrogen sulfida digunakan untuk menentukan beneran di dalam besi atau baja. Berakhirlah pembelajaran kita. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih teman.